Oke, langsung dari Bu Siti bagaimana nih Darmakun? Ya, kita kan independen. Artinya independen itu kita tidak tergantung dengan partai politik manapun. Kalau yang tadi itu mereka sudah punya mesin, sudah punya segala macam logistik dan sebagainya manapun, ada sponsor, kemudian mendekati pembesar-pembesar. Kalau independen kan sangat terbatas. Satu, tidak ada sponsor dan tidak punya apa-apalah kita ceritanya. Tidak punya konsultan politik. Karena memang kita berdiri sendiri, maksudnya berdiri di atas kaki sendiri. Kami ini seperti menyediakan masyarakat Jakarta, ayo siapa yang pengen nasib Anda berubah, bergabunglah dengan kami. Kalau Anda ini lintas partai, lintas etnis, lintas agama, lintas apapun juga. Kalau Anda pengen berubah nasibnya, mari bergabung sama kita. Kita hanya menyediakan kendaraan alternatif untuk berjuang. Berjuang untuk kepentingan mereka, kepentingan kalian, kepentingan masyarakat. Jadi tidak usah melalui yang lain-lain. Anda memiliki, kalau Darmakun berhasil menjadi gubernur, maka itu adalah benar-benar milik rakyat. Rakyat bisa langsung pada dia. Jadi nggak ada upaya untuk merebut juga suara dari para relawan-relawan ini? Ya bagaimana merebutnya, mudah-mudahan aja Tuhan menggerakkan hati masyarakat itu betul-betul ternyata oh ini tuh alternatif baru. Yang lain-lainnya kok seperti yang lama-lama. Oke. Nah gitu. Nanti kita akan tanyakan kepada Mas Agung ya usai jeda. Sebenarnya seberapa pentingnya sih untuk mendapatkan dukungan dari relawan-relawan para gubernur sebelumnya ini? Nanti usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali. Ya langsung saja ke Mas Agung, ini upaya yang dilakukan untuk merebut hati relawan ataupun loyalis dari Gubernur Jakarta sebelumnya ini terus dilakukan. Tapi sebenarnya seberapa signifikan sih magnitud dari anak abah ataupun ahokers ini? Okay. Secara kualitatif kita tahu bahwa siapapun mereka anak abah atau ahokers ini memang punya dalam tanda petik pengalaman kalah dan menang. Kalah misalkan dalam konteks ahokers di 2017, menang dalam konteks 2012. Nah ini penting bagi kandidat yang mau bertarung di Jakarta. Pengalaman kalah dan menang. Termasuk Anies pernah menang di Jakarta, juga pernah kalah di Pilpres. Pengalaman ini yang saya kira dibutuhkan oleh kandidat, apakah itu R.K. Suswono, Pram Rano, kemudian Pak Darmakun. Karena apa? Jadi karena mereka tidak selalu cocok dengan hasil survei ya? Bisa juga. Jadi pendekatan kualitatif ini yang saya kira membuat semua paslon akhirnya dalam tanda petik memperebutkan pengaruh anak abah dan ahokers. Nah kemudian ada realitas secara kuantitatif yang kita tahu di survei itu dipotret oleh beragam lembaga survei kredibel bahwa elektabilitas Anies, Ahok itu cukup kompetitif sampai hari ini. Bahkan kemarin temuan menarik dari lembaga survei Indonesia, ada eksperimen yang menarik bahwa ketika Anies langsung menentukan endorse-nya ke pasangan mana, maka ada kemungkinan menang kandidat tersebut ketika didukung langsung oleh Anies, bahkan ada kemungkinan kandidat itu kalah ketika endorse Anies itu mengalir langsung kepada salah satu paslon yang akan bertanding di Jakarta. Nah di luar itu semua yang paling penting sebenarnya bagaimana semua paslon ini bisa memastikan, karena anak abah, ahokers ini kan membuat sebuah kumpulan karena kesamaan visi, misi, ya, gagasan, program, inovasi kebijakan dan seterusnya yang sudah dilakukan Ahok, Anies berdasarkan rekam jejak yang mereka punya selama ini. Nah, bagaimana kemudian R.K. Suswono, Mas Pram dan Rano, kemudian Pak Darmakun juga kemudian lebih banyak melakukan orkestrasi terhadap visi misi dan programnya juga. Sehingga memang ada benang merah yang jelas ketika relawan-relawan ini nanti diminta untuk mendukung mereka ataupun dengan sendirinya mereka melabuhkan dukungan itu. Jangan sampai kemudian terjebak bahwa kalau kita ingin menang ya sebanyak-banyaknya kita kumpulkan relawan ini. Karena pada ujungnya pilkada itu adalah bagaimana uji magnet figur, uji kualitas personal masing-masing kandidat seperti itu. Oke, saya langsung tanyakan ke Bang Riza terlebih dahulu. Jadi sebenarnya tidak hanya dibutuhkan dukungan dari relawannya saja, tapi apakah mungkin kesamaan visi misi atau bahkan juga program dari para gubernur-gubernur sebelumnya ini juga memungkinkan disesuaikan juga dengan para paslon-paslon ini? Mungkinkah ada ke arah sana juga, Bang Riza? Bang Riza belum di-unmute? Boleh di-unmute dulu Bang, punten. Ya tentu sekali, selain pemilih itu ada yang emosional, tapi di Jakarta lebih banyak pemilih yang rasional. Pemilih yang rasional pada akhirnya akan menentukan pilihannya pada program-program apa yang disampaikan, yang dijanjikan, yang dikampanyekan
bahkan yang diyakini akan dapat diwujudkan. Itulah sebabnya kenapa Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono selalu membuat program yang pertama akan melanjutkan semua program, semua kegiatan yang sudah dikerjakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, mulai dari Bang Yos, kemudian Bang Poke, Pak Jokowi, Ahok sendiri, kemudian Mas Anies, Sandi, bahkan PJ Gubernur Pak Heru, dan semuanya. Selain itu juga akan membuat program-program yang mungkin belum selesai atau belum dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Dan tentu pemilih-pemilih Pak Anies, kemudian Pak Ahok, itu juga banyak yang rasional. Jadi selama kami bisa menyampaikan program-program yang rasional, tidak hanya milik Pak Ahok, tidak hanya milik Pak Anies sebelumnya, tapi juga program yang rasional yang baik buat masyarakat, itu akan kami usung. Dan pasti pemilih Ahok atau Ahoker atau anak Abah akan memilih pasangan Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Itulah sebabnya. Itu sebabnya kami meyakini bahwa pasangan Ridho akan dapat memenangkan pilkada karena kami akan memprioritaskan program-program yang baik yang sudah dilaksanakan oleh pendahulu kami, termasuk program yang sudah dilaksanakan oleh Ahok. Jadi sekali lagi itulah salah satu unggulan daripada pasangan Ridho. Di samping tentu banyak sekali program-program yang memberdayakan masyarakat. Di antaranya adalah program bantuan dana 100-200 juta per RW di 2.741 RW, maka semua warga di seluruh Jakarta di setiap RW akan datang berkumpul, bertemu, berdiskusi, berdialog, dan pada akhirnya memutuskan uang 200 juta ini setiap tahun yang diterima oleh warga RW akan digunakan untuk apa? Apakah dibangun taman, apakah dibangun gerbang, apakah untuk kuliner, apakah untuk pengelolaan sampah, atau lain-lain, itu diserahkan pada warga setempat. Itulah sebabnya maka pemberdayaan warga atau masyarakat yang selama ini dikampanyekan oleh setiap pasangan calon akan dapat diwujudkan oleh pasangan Ridho, karena kami selain menjanjikan, kami juga menghadirkan anggarannya dan juga nanti membantu mensupervisi, bahkan nanti ada tenaga-tenaga ahli, engineer seperti arsitek dan lainnya yang ikut mendampingi. Baik. Jadi kami sangat optimis bahwa pemilih rasional maupun emosional pada Ahok dan anak Abah itu juga akan memilih pasangan Ridho. Oke, Mas Eno, kalau dari Pram Rano sendiri seperti apa? Ya, idealnya kan memang pada saat bicara dukungan dalam pemilu, itu yang unsur pengikatnya adalah gagasan. Dan kita sudah menyampaikan bahkan secara teknis ya, gagasan-gagasan dari gubernur sebelumnya yang kita anggap baik, pasti kita lanjutkan. Contohnya dari Pak Anies, kita punya JIS. JIS itu apapun ceritanya sekarang kita punya itu, maka kita banggakan. Nah, bagaimana sekarang akses menuju ke sana bisa tidak menimbulkan kemacetan, infrastrukturnya bisa diidealkan.